Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Septian Jalani, NPM 197006034. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu sistem paket rekomendasi film Netflix. Sistem paket ini akan menggunakan alat yang bernama JES, yaitu Java Export System Shell. Anggota kami terdiri dari berikut, bisa dibaca ya. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengunduhan dan instalasi tools. Eh, untuk mengunduhnya kita download pada link berikut ya. Untuk versi-versinya yaitu Java menggunakan 1.8.0.3.1.1, untuk Eclipse versi 4.3.2 dan JS-nya 70 bit 7. Untuk instalasi tools Java sangat mudah, kita hanya perlu melakukan eh, klik 2 kali pada softwarenya, langsung menekan next. Kemudian setelah proses tersebut tamat, untuk mengetahui kalau Java-nya sudah terinstall, kita menggunakan cmd dan mengetikkan command java dash version. Dan jika muncul kata-kata seperti gambar ini, itu berarti sudah terinstall Java-nya ya. Kemudian untuk Eclipse sama, lebih mudah karena setelah mendownloadnya kita hanya perlu melakukan ekstrak dan menekan file eclipse.exe dan akan muncul Windows yang pada gambar ini. Itu sudah berarti Eclipse-nya sudah terinstall. Kemudian JES juga sama, hanya perlu diinstal, hanya perlu di-download dan diekstrak. Tetapi kalau hanya diekstrak, JES itu susah digunakan karena tidak memberikan GUI dan hanya berupa shell, sesuai namanya yaitu shell. Tetapi pada eh, tugas ini kami menggunakan Eclipse, jadi untuk menggunakan JES-nya kita dapat menggunakan sistem GUI dan terdapat autocomplete juga. Untuk instruksinya saya akan langsung mempraktikannya ya. Di sini saya sudah mendownload file Eclipse dan JES-nya. Untuk Java saya sudah terinstall, dapat dilihat di sini. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau Java-nya sudah terinstall. Kemudian untuk Java, JES dan Eclipse-nya kita hanya perlu mengekstraknya seperti ini. Nah, kalau JES sama, kita untuk menjalankannya dapat menggunakan seperti ini. Sudah terlihat kalau JES-nya itu sudah bisa dipakai. Eclipse juga sama. Setelah di ekstrak kita bisa menekan eh, program ini, akan muncul program startnya dan akan menanyakan tempat directory projectnya. Setelah itu akan dibuat dan muncul Windows baru. Ini sudah terlihat kalau Eclipse-nya itu sudah terinstall ya. Tetapi tentunya kalau baru diinstal tidak ada plugin JES-nya. Karena kita akan menggunakan plugin tersebut agar bisa menggunakan JES-nya itu. Nah, langsung di close dulu. Untuk menginstal apa itu namanya teh? Aplikasi plugin JES, kita akan membuka folder JES ini dan terlihat ada folder Eclipse. Nah, di sini ada beberapa file RAR yaitu Gov.sandia. Di sini kita harus mengekstrak ini dan memasukkan ke folder Eclipse yang baru diinstal ya di sini. Langsung saja diekstrak satu persatu di sini. Langsung di drag. Nah, kalau sudah terlihat di dragnya itu di plugin ada Gov.sandia ya. Yang lain juga sama. Satu persatu ya.
Kalau sudah diekstrak, di sini terlihat kalau di plugin ada 4 ya. Kemudian dia Jest Debug, Editor dan Review, kemudian Jest ya. Dan di feature ada satu yaitu Jest Feature. Nah, kalau sudah diekstrak tersebut, kita bisa menjalankan aplikasi Eclipse lagi. Di sini sudah dibuka direktorinya, dan untuk melihat kalau Jest sudah terinstall, kita buka About Eclipse di sini. Terlihat ada logo Jest-nya. Dan untuk lebih lanjutnya di sini kita bisa lihat feature. Nah, kan dia National Laboratory dan Jest. Di sini sudah terlihat kalau Jest itu sudah terinstall. Dan untuk menjalankan atau menggunakan Jest tersebut, kita membuat file baru, project Java project, sama namakan hello saya. Nah, di sini hello. Di source-nya tambahkan file new, dan file kita namakan nama saja dan beri ekstensi CLP. Nah, lihat kalau ada logo Jest-nya di sini. Nah, tetapi kalau untuk menjalankannya kita harus mengganti dulu di sininya, di JRE-nya build path dan configure. Di sini tambah add external jobs, dan kita tambahkan ini jest.jar ya, yaitu file yang ada di jest 70b7 yang diekstrak, lalu di lib dan jest.jar. Di sini kita buka, lalu oke. Sudah oke di sini kita bisa menggunakan file clp, misalnya printout t hello. Nah, sudah di save, jalankannya langsung di sini, dan sudah terlihat ya kalau Jest-nya itu sudah terinstall. Seperti itu dari bagian saya. Kemudian untuk poin kedua, yaitu poin pengenalan lingkungan kerja tools, akan dijelaskan oleh Muhammad Fatahillah. Yang kedua, pengenalan lingkungan kerja tools. Di sini ada yang pertama Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian backend dari software aplikasi Android dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Word on Run Anywhere, yang artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya seperti berjalan di Android, Linux, Windows, dan lain sebagainya. Hal itu dapat terjadi karena Java memiliki sistem sintak atau kode pemrograman level tinggi, yang dimana ketika dijalankan, sintak akan dikompil dengan Java Virtual Machine atau disebut JVM menjadi kode numerik atau disebut bytecode platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Yang kedua ada Eclipse. Eclipse adalah sebuah ide atau Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Eclipse dapat digunakan untuk membuat beberapa macam perangkat lunak. Contohnya seperti aplikasi web, aplikasi Java, dan aplikasi C. Yang dimana dari aplikasi yang disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa Eclipse dapat digunakan dengan beberapa bahasa pemrograman. Yang kedua ada Jest. Jest atau Java Export System Shell merupakan sebuah plugin berbasis bahasa Java khusus untuk membuat sebuah sistem ekspor. Alat ini jika digunakan dengan sendirinya, kita harus mengetikkan segala baris program satu persatu tanpa adanya autocomplete.
Agar tidak melakukan hal tersebut, kita menggunakan bantuan Slate dengan menginstal plugin Jazz. Yang dimana dengan ini kita dapat menggunakan Jazz dengan bantuan auto complete dan juga sistem GUI. Untuk mencoba membuat project baru, hal pertama kita buka atau buat file baru bernama test dengan format CLP pada folder src. Kemudian isi file tersebut dengan program atau perintah printout di hello world. Yang berikutnya untuk menjalankan program tersebut, konfigurasi setting dengan menambahkan file Jazz dengan format jar pada folder Jazz 70B7 yang diekstrak ke class part dengan cara klik folder GRR system library build paths configured build paths dan add external jars. Berikutnya pilih file jas yang tadi di folder jas 70B7 yang diekstrak di jas 70B7, klik clip, terus pilih jas, dan kita akan menjalankan file test tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu deskripsi persoalan kasus. Seperti yang kita ketahui, Netflix memiliki sangat banyak film dan serial dengan berbagai macam genre. Dengan sangat banyaknya film dan serial yang tersedia, tentunya dapat membuat kebingungan para penikmat film Netflix dalam memilih film atau serial yang ingin kita tonton. Adanya pengelompokan film dan serial berdasarkan genre memang dapat mempermudah. Namun itu saja dirasa masih belum cukup untuk membantu memilih film atau serial yang tepat bagi para penikmat film Netflix. Hal tersebut karena kita masih harus mencari film satu persatu, dan sedangkan hampir semua film memiliki lebih dari satu genre. Kemudian selanjutnya adalah poin keempat, yaitu deskripsi persoalan penyelesaian kasus. Program yang kami buat adalah sistem pakar rekomendasi film Netflix. Program ini memberikan rekomendasi film berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang program ini ajukan. Program yang kami buat juga dapat berkembang berdasarkan inputan dari pengguna. Terus selanjutnya program yang kami buat terdiri dari 3 level, yaitu level pertama, program ini dapat menyarankan film atau serial Netflix. Lalu kita dapat menambah rekomendasi apabila tidak ada rekomendasi yang cocok. Selanjutnya adalah level 2, sama seperti level 1, namun kita dapat memberi ulasan dari rekomendasi film yang diberikan. Kemudian level 3 ini mirip seperti level 2, namun pembagian kategori tidak hanya berdasarkan serial atau film, namun juga berdasarkan kategori usia seperti semua umur, atau remaja atau dewasa. Selanjutnya, poin kelima akan dijelaskan oleh Saudara Irsyad. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan kasus menggunakan tools. Di sini kami menggunakan tools Eclipse dan menggunakan plugin Jazz atau Java Expert System Cell. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, program kami ini memiliki 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Nah, masing-masing level ini sebelum kita buat ke dalam program atau diimplementasikan ke dalam tools, kita buat terlebih dahulu taksonomi dari program yang akan kita buat terlebih dahulu, taksonomi atau rulesnya. Nah, untuk taksonomi level 1 seperti berikut. Ketika pertama kali aplikasi atau sistem dijalankan, maka sistem akan menanyakan apakah kita akan mencari rekomendasi film atau serial. Kemudian kita pilih antara film atau serial tersebut. Misal kita memilih film. Kemudian setelah kita memilih kategori film atau serialnya, kemudian kita akan ditanyakan mengenai kategori genre dari film atau serial tersebut. Nah, misal kita pilih genre aksi. Kemudian jika genre tersebut tidak sesuai, maka akan terus ditanyakan. Misal genre aksi tidak sesuai, kita pilih tidak, maka akan diganti dengan genre petualangan. Dan jika tidak,
ganti ke genre animasi dan seterusnya. Dan misalkan genre tersebut sudah sesuai, kita milih ya, maka sistem akan langsung merekomendasikan judul film yang ada pada datasetnya. Misalkan ini Spencer. Nah, setelah didapatkan judul filmnya, sistem akan menanyakan apakah film tersebut sudah pernah ditonton atau belum. Nah, jika ternyata film tersebut sudah ditonton, maka kita dapat menambahkan rekomendasi baru ke dalam si sistem itu. Nah, seperti ini. Sistem akan menanyakan sepertinya tidak ada tontonan yang cocok. Coba sebutkan rekomendasi kamu pada genre ini. Nah, setelah kita tambahkan genre tersebut atau rekomendasi film baru, maka sistem akan menanyakan apakah kita akan mencari rekomendasi lagi atau tidak. Nah, misal kita memilih ya, kita akan ditanyakan lagi dari awal, kita akan memilih antara film atau serial. Nah, karena tadi sudah ditambahkan rekomendasi baru pada aksi, maka ketika dapat rekomendasi yang sudah pernah ditonton, maka selanjutnya si sistem akan merekomendasikan hasil dari apa yang kita rekomendasikan kepada film atau judulnya selain dari yang ada sebelumnya. Nah, jika film tersebut ternyata belum pernah kita tonton, maka rekomendasi kita dapat. Kemudian sistem akan menanyakan untuk mencari rekomendasi lagi atau tidak. Jika ya, maka kembali lagi ke awal, dan jika tidak, maka untuk program level 1 ini selesai. Selanjutnya untuk taksonomi level 2, sama seperti level 1, kita akan ditanyakan mengenai film atau serial. Hanya saja jika kita belum pernah menonton rekomendasi yang diberikan oleh sistem, kita dapat memberikan ulasan setelah menonton film yang direkomendasikan oleh sistem tersebut. Nah, misalkan kita memilih serial dan genre aksi, dan ternyata si judul film tersebut belum pernah kita tonton. Kita tonton terlebih dahulu, dan setelah kita tonton, maka sistem akan menanyakan bagaimana tontonan yang kami rekomendasikan. Nah, kita dapat memberikan ulasan kita terhadap film dan dimasukkan ke dalam sistem. Nah, jika sudah memberikan ulasan, maka sistem akan menanyakan untuk mencari rekomendasi baru atau tidak. Nah, seperti jika ya kita ingin mencari rekomendasi lagi, kembali lagi ke awal untuk menanyakan rekomendasi film atau serial. Nah, jika ternyata film tersebut sudah pernah kita tonton, ya kita bisa dapat memberikan tontonan rekomendasi baru untuk dimasukkan ke dalam sistem, seperti pada taksonomi atau sebelumnya. Nah, jika sudah tidak ada rekomendasi lagi atau sudah sesuai, maka kita pilih tidak, dan program level 2 sudah selesai. Selanjutnya untuk level 3, taksonominya adalah seperti berikut. Untuk level 3 ini sama seperti level 1 dan level 2, di mana kita dapat memberikan rekomendasi baru, mendapatkan rekomendasi film atau serial, dan dapat memberikan ulasan film atau serial yang direkomendasikan oleh sistem. Nah, hanya saja untuk level 3 ini kami menambahkan untuk pemilihan kategori usia terlebih dahulu. Misalkan kita ditanya oleh sistem memilih film atau serial. Nah, misal kita pilih film, kita pilih terlebih dahulu kategori usianya. Misal kita ingin memilih kategori film dewasa, film remaja, atau film semua usia. Nah, selebihnya sama seperti level sebelumnya, di mana kita dapat merekomendasikan film atau memberi ulasan. Nah, selanjutnya jika sudah selesai direkomendasikan, kita bisa memilih untuk mencari rekomendasi baru atau selesai. Nah, untuk taksonomi seperti itu, dan selanjutnya kita akan mengimplementasikan taksonomi tersebut ke dalam program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Untuk demo aplikasi ini dibagi si aplikasi sistem pakar rekomendasi Netflix ini dibagi menjadi 3 level. Ada level 1, level 2, dan level 3.
Untuk level 1 itu dibagi menjadi 2 .dat filenya, yaitu level 1 film dan level 1 serial. Jadi untuk film dan serial itu dipisahkan file node-nya. Lalu di sini juga ada beberapa rule yang telah dibuat. Di sebelah kanan bisa dilihat ada beberapa rule. Pertama seperti input kategori untuk memilih antara film atau serial yang akan dipilih. Misalkan kita akan memilih film, maka rule inisialisasi film akan dilakukan atau dijalankan oleh si Jess ini. Kita masuk ke level 1 film .dat. Awalnya seperti ini. Jadi ada keputusan dan jawaban. Nah, untuk keputusan, apa kamu ingin menonton film aksi? Nah, ada nodianya, yaitu node 2 dan node tidaknya node 3. Nah, jadi di node 1 ini, misalkan si jawabannya itu saat dijawab pertanyaan ini memilih ya, maka akan berpindah dari node 1 ke node 2. Node 2 itu tipenya jawaban dan si jawabannya itu Spencer. Lalu apabila kita memilih tidak saat ditanya pertanyaan di node 1, maka kita akan masuk ke node 3, yaitu keputusan. Tipenya keputusan sama seperti di node 1. Level untuk serial juga sama. Bedanya dari jawaban saja dan filenya itu dipisah antara film dan serial, jadi dapat dibedakan. Nah, misalnya kita coba saja langsung kita jalankan si file level 1.clp-nya. Nah, misalkan yang pertama film, kita ingin menonton film. Kita inputkan film, lalu apakah kamu ingin menonton film aksi? Tidak. Apakah film petualangan? Tidak. Apakah film animasi? Tidak. Apakah film komedi? Misalkan kita ketikkan ya. Saya merekomendasikan Extreme Job. Nah, kita lihat di level 1 film .dat, Extreme Job ada di sini di node 8. Nah, node 8 itu nodianya dari node 7. Itu apa kamu ingin menonton film komedi seperti ini? Maka dari node 7 ini karena kita ngetik ya, maka jawabannya yaitu si node-nya pindah ke node 8 yang bertipe jawaban dan jawabannya itu Extreme Job. Nah, selanjutnya kita diminta menjawab pertanyaan lagi, apakah kamu sudah pernah menonton Extreme Job? Apabila kita inputkan ya, nah, berarti si sistem pakar ini gagal untuk memberi rekomendasi yang tepat. Nah, selanjutnya si sistem pakar ini akan meminta judul baru yang kita ketahui, misalnya rekomendasi baru pada genre yang sama. Tadi kan kita memilih di komedi, misalkan kita rekomendasi lain di komedi, akan judulnya Friends. Lalu si sistem akan menanyakan kembali apa pertanyaan yang membedakan antara Friends dari Extreme Job. Misalkan apakah kamu suka sitcom? Lalu sistem setelah menginputkan si rekomendasi yang baru, jika kita lihat di level 1 film .dat ini saat apa kamu ingin mendapatkan rekomendasi lain, misalkan ya, kita masuk lagi ke film, salah input. Apabila salah input nanti akan muncul error seperti ini. Nah, inputnya itu harus sesuai antara film atau serial. Nah, di sini kita ketikkan di film aksinya ya. Saya merekomendasikan Spencer. Apakah kamu sudah pernah menonton Spencer? Apabila tidak, maka kita akan balik lagi ke akan dimintai apakah kita membutuhkan rekomendasi lain atau tidak. Nah, kita misalkan input ya, lalu kita masukkan lagi film.
Misalkan di aksi tidak, petualangan tidak, animasi tidak, komedi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan baru, yaitu apakah kamu suka sitkom? Misalkan kita inputkan ya, maka jawabannya Friends yang tadi telah kita inputkan sebelumnya. Nah, apakah kamu sudah pernah menonton Friends? Misalnya tidak. Apakah kamu ingin mendapatkan rekomendasi lain? Kita ketikkan tidak, maka aplikasi berhenti. Jika kita lihat di sini, si node yang komedi itu node 7, yang awalnya tipenya, maksud saya node 8. Node 8 itu yang awalnya tipe jawaban jadi tipe keputusan, lalu menambah ada pertanyaan, apakah kamu suka sitkom? Nah, apabila ya, maka dilanjutkan ke node dengan nama gen 22, yaitu ini Friends, dengan jawaban Friends. Dan apabila tidak, maka akan ke node gen 23 dengan jawaban Extreme Zone. Nah, serial juga sama seperti itu. Kita coba nonton serial. Maka kamu ingin menonton serial aksi? Ya, saya merekomendasikan Vagabond. Apakah kamu sudah pernah nonton? Ya, misalnya kita tes dengan baru Vagazone. Silakan masukkan pertanyaan yang membedakan apakah kamu samurai. Nah, kita coba rekomendasi lain di serial. Kalau kamu ingin menonton serial aksi, ya. Nah, ada pertanyaan baru juga, apakah kamu suka samurai? Tekan ya, maka rekomendasinya menjadi Vagazone. Apakah kamu sudah pernah menonton Vagazone? Tidak. Lalu ingin mendapatkan rekomendasi lain? Tidak. Maka aplikasi berhenti. Nah, kita aplikasi berhenti, sudah kita refresh. Nah, si level 1 serial.dat juga terupdate. Nah, ini memungkinkan karena yang pertama di input kategori kita menginputkan antara film atau serial. Nah, di sini juga jadi salah satu parameter left hand side dari inisialisasi film dan inisialisasi serial. Apabila si kategorinya bernilai serial, maka fakta yang di load itu yaitu level 1 serial.dat, sedangkan apabila kategorinya film, maka fakta yang di loadnya level 1 film.dat. Nah, selanjutnya kita ke level 2. Untuk level 2 sama seperti level 1, hanya saja ada dev rule untuk rule baru yang untuk memberi ulasan. Nah, misalnya kita jalankan inputnya film. Apakah kamu ingin menonton film aksi? Misalnya ya, saya merekomendasikan Spencer. Nah, si level 2 ini berbeda dari level 1 dari level 1 film dan level 1 serial. Si .dat-nya dia menggunakan level 2 film dan level 2 serial untuk file .dat-nya. Bisa dilihat di rule sini bahwa fakta yang di loadnya itu level 2 film dan level 2 serial. Nah, untuk selanjutnya saya merekomendasikan Spencer. Misalnya, apakah kamu sudah pernah menonton Spencer? Apabila di level 1 tadi kan saat kita inputkan tidak, maka dia akan kembali lagi meminta kita apakah ingin rekomendasi lain. Nah, kalau di level 2 itu perbedaannya, apakah kamu sudah pernah menonton Spencer? Misalkan kita inputkan tidak. Nah, bagaimana akan muncul pop up bagaimana tontonan yang kami rekomendasikan akan berulasan setelah menonton Spencer. Jadi setelah misalnya kita sudah menonton hasil dari rekomendasi sistem pakar ini, kita dimintai ulasan. Nah, misalnya kita tuliskan filmnya bagus. Terima kasih telah memberi ulasan. Apakah kamu ingin mendapatkan rekomendasi lain? Akan kita tidak. Nah, kita periksa juga di level 2 filmnya. Dan sekarang ada node baru. Nah, dengan ulasan filmnya bagus. Untuk serial juga sama. Kita
lihat di serial awalnya tidak ada. Kita jalankan lagi level 2 nya. Kita ketikkan serial, apakah ingin menonton serial aksi? Ya. Apakah kamu sudah menonton Vagabond? Tidak. Kita tuliskan ulasannya misalnya keren. Apakah kamu ingin mendapatkan rekomendasi lain? Tidak. Nah, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, berarti aplikasi sudah berhenti dan si node-nya itu sudah di-save. Nah, kita bisa dilihat di paling bawah ada node baru, yaitu jawaban Vagabond dengan ulasan keren. Untuk level selanjutnya itu level 3. Untuk level 3 ini perbedaan dari level 1 dan level 2 yaitu adanya pengkategorian sesuai usia. Jadi satu jalankan. Nah, kalau kamu ingin menonton film lepas atau serial, misalnya kita pilih film. Nah, ada lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu memilih kategori usia. Ada kategori semua usia, 13 tahun ke atas dan 18 tahun ke atas. Inputnya bisa SU untuk semua usia, remaja untuk 13 tahun ke atas, dan dewasa untuk 18 tahun ke atas. Misalnya kita ketikkan yang remaja. Apakah kamu ingin menonton film aksi? Berarti ini di film remaja. Kita cek film remaja awalnya seperti ini. Apakah kamu ingin menonton film aksi? Ya, saya merekomendasikan Army of the Dead. Apakah kamu sudah pernah menonton? Silahkan kita ketikkan tidak. Bagaimana tontonan yang kami rekomendasikan? Seperti tadi di level 2 kita memberi ulasan. Filmnya bagus. Terima kasih telah memberi ulasan. Apa kamu ingin mendapatkan rekomendasi lain? Saya ketikkan ya. Apa kamu ingin menonton film lepas atau serial? Silakan di film remaja lagi, film lalu remaja. Apa kamu ingin menonton film aksi? Tidak. Kamu ingin menonton film petualangan? Ya. Lalu saya merekomendasikan Empire vs The Bronx. Misalkan kita inputkan ya, apakah kamu sudah pernah menonton? Berarti tidak ada rekomendasi yang cocok. Nah, kita masukkan judul seperti di level 1. Misalkan Jumanji. Silakan masukkan pertanyaan. Apakah kamu suka film puzzle? Nah, terima kasih telah memberikan saran tontonan baru. Apabila kita cek lagi di film remaja, lalu ke genre petualangan, ya, ada pertanyaan baru. Apakah kamu suka film puzzle? Misalnya ya, maka merekomendasikan Jumanji. Misalkan, apakah kamu sudah pernah menonton Jumanji? Tidak. Silakan beri ulasan. Baik. Terima kasih telah memberi ulasan. Apakah kamu ingin mendapatkan rekomendasi lain? Kita ketikkan juga. Nah, setelah aplikasi selesai, kita refresh dan masuk ke sini, maka kita bisa lihat ulasan yang ditambahkan di Army of the Dead dan Jumanji. Lalu ada juga karena ini Gen 24 dan Gen 25 yang awalnya ada di ada di sini, yaitu di node 4 yang apakah kamu suka film puzzle, yang dicabangkan dari film petualangan. Apabila node-nya ya dijawabnya, maka akan masuk ke Gen 24. Untuk yang node tidaknya, maka akan diarahkan ke node Gen 25. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.